Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, konflik pernikahan Andre Taulani dengan Rinwartia Trigina alias Erin tak kunjung selesai di pengadilan agama. Bak kisah sinetron, gugatan cerai Andre sudah memasuki season 3 karena 2 gugatan sebelumnya ditolak oleh majelis hakim. Demi memuluskan niatnya menjadi seorang duda keren, Andre sampai ganti pengacara. Kali ini, mantan vokalis band Stinky itu menggandeng Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Track record Fahmi yang berhasil mengantarkan Baim Wong menjadi duda baru sepertinya menjadi pertimbangan Andre. Sayangnya, saat ditemui sebelum dan usai sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama 3 Raksa kemarin siang, Andre dan Fahmi Bahmid bungkam 1000 bahasa. Sudah siap sidang hari ini, Pak Haji. Duduk. Mana? Ini Pak Haji, silakan Pak Haji. Bang Fahmi nih sekarang nih. Selamat Pak Haji. Ya, semangat. Di tangan Fahmi Bahmid, Baim Wong juga berhasil mendapatkan hak asuh anak. Tak heran jika sekarang netizen pun bertanya-tanya, apakah Andre ingin mengambil hak asuh 2 anaknya yang masih di bawah umur. Sementara anak sulung Andre, Ardio Raihansyah Taulani, sudah berusia 19 tahun dan bebas memilih ikut siapa. Andre pun menyebut keputusannya untuk bercerai dari istrinya didukung penuh oleh anak sulungnya. Agendanya apa Pak Haji? Agenda. Bisa jelasin sedikit Pak Haji. Pak Haji sedikit, Pak Haji jelasin Pak Haji. Agenda hari ini Pak Haji. Jauh keluar kota balik ke ini Pak Haji kemana? Kemarin habis dari Lombok Pak Haji langsung sidang Itu gimana Pak Haji? langsung dari Lombok. Gimana kemarin Pak Haji? Touringnya Pak Haji? Sama tim bedain apa tuh Pak Haji? Ya seru-seru. Next tahun kita kasih keterangan ya. Nanti pada waktu Jadi- kita konferensi pers. Pak Haji Andre sebagai pemohon diwakili sama kuasanya karena mereka udah menguasakan itu, kecuali nanti media awal itu mediasi harus dihadiri 12 pihak. Kalaupun tidak dihadiri maka kuasanya kuasa istimewa. Anak-anak ini responnya bagaimana Pak Haji melihat perjuangan ayahnya sampai 3 kali? Support full. Soal pangkal masalah yang membuat dirinya ngotot ingin menceraikan Erin, Andre memang tak mau terbuka kepada awak media. Meski seorang public figure, ia tak mau privasi rumah tangganya menjadi konsumsi publik, apalagi menyangkut aib. Namun saat tampil di podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Andre menyiratkan bahwa ia sudah lelah menjadi nahkoda yang mengarahkan bahtera rumah tangga karena sudah tidak sejalan dengan Erin. Andre merasa gaya hidup Erin terlalu glamor, sementara Andre butuh sosok istri yang lebih mengerti dirinya. Waktu itu gue berpikiran kalau gue sama-sama artis nanti banyak konfliknya. Dulu kan waktu itu mikirin gitu, gue gak mau sama-sama artis kan. Udah biarin gue aja deh, gue mencari orang biasa aja gitu supaya iya memang banyak, akhirnya memang gak banyak ya. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Itu mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang. Bulan Desember mendatang pernikahan Andre dan Erin bakal genap berusia 20 tahun. Namun momen anniversary yang romantis diprediksi tidak akan pernah ada. Karena bisa jadi sebelum ultah 2 dekade pernikahan, gugatan cerai Andre sudah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama 3 Raksa. Hanya saja, proses sidang cerai mereka juga diprediksi berlangsung alot. Indikasi ke arah itu sangat kental terasa. Mengingat Erin dikabarkan tidak mau membuat kesepakatan cerai dengan Andre. Padahal dengan surat kesepakatan cerai, proses sidang cerai yang bertele-tele bisa dihindari. Isu yang beredar di kalangan terbatas, Erin yang angin-anginan dalam menjalankan tugasnya sebagai istri tak mau kehilangan uang bulanan yang fantastis dari Andre. Saat Andre kelimpungan bagi waktu antara syuting dan menghadiri sidang cerai, Erin tengah asyik liburan di Jepang dari uang bulanan yang diberikan Andre. Keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya.
namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupan, seperti itulah. Lalu mungkinkah Erin menghendaki harta gono gini yang fantastis? Mengingat Andre dikenal sebagai komedian papan atas yang terus-menerus mendapatkan kontrak eksklusif tayangan stripping. Udah nggak ada komunikasi nih Pak Haji sama anak-anak nih, sama istri Pak Haji. Tidak ada. Untuk hari ini pembuktian dari pihak tergugat karena menyangkut eksepsi ya, panggilan dari beliau yang nanti dilanjutkan insya Allah minggu depan bukti 2 orang saksinya. Tadi hanya bukti tertulis dari pihak termohon, untuk minggu depan bukti saksi 2 orang atau lebih dari pihak termohon. Perseteruan pedangdut Ratu Meta dan Yogi Rinaldi suaminya kembali tersaji di Polres Metro Jakarta Timur. Untuk kali kedua, Yogi memenuhi panggilan tim penyidik terkait kasus KDRT yang dilaporkan Ratu Meta. Dikawal kuasa hukumnya, Yogi menyerahkan barang bukti yang diduga menjadi alat bantu saat KDRT itu berlangsung pada April lalu. Jika Ratu Meta seolah mengklaim bahwa dirinya dianiaya dengan benda tumpul, sementara Yogi menyebut benda tumpul yang dimaksud adalah kunci 10 yang merupakan alat perbengkelan untuk membuka aki. Saat itu, pertengkaran mereka dipicu oleh kenekatan Ratu Meta pergi nge-gym di pusat kebugaran ternama meski sudah dilarang Yogi. Untuk alat bukti tadi sempat kita serahkan sudah beberapa kunci kunci 10 ya, kunci 10 ya. Yang sebelumnya kan dibilang katanya kunci Inggris, kan faktanya kan kunci 10, jadi udah kita serahkan. Ribut lah, saya larang dia untuk pergi, dia bilang saya tetap mau pergi fitness, saya bilang saya juga mau pakai mobil, saya bilang, karena saya nggak mau dia pergi. Akhirnya saya cabut aki, terus dia ngata-ngatain saya lah, hina-hina begitu. Saya samperin, saya sambil gendong Salman, dia saya nyerang, saya nangkis-nangkis, kena. Dia juga mengakui kok dia salah. Bahkan di waktu pas saat dimediasi juga di Polres dia mengakui dia salah. Perkara dia ngotot fitness, kok harus di sana? Dia bilang karena di endorse. Loh, kamu di endorse. Tapi kalau saya ikut nge-gym di situ biayanya 2 kali daripada kita couple di FTL. Kok ngotot di sana? Ada apa di sana? Keadaan lagi kayak gitu dia ngotot. Saya kan berkecamuk dong otak saya. Ada apa sih di sana? Ada apa sih? Akhirnya saya cabut akinya. Ya udah, akhirnya dia nyerang saya. Kan juga kan kita Mas nangkis gitu pembelaan. Cuman nyari pembelaan itu nggak ada yang nolongin gue. Di situ gue depan kakaknya aja, wallahi ya. Kakaknya jadi udah Gi. Pernyataan Ratu Meta dan Yogi Rinaldi memang kontradiktif. Yogi yang dilaporkan atas dugaan KDRT justru mengaku 3 kali mengalami kekerasan dari Ratu Meta. Kepada tim Gospot, Yogi memperlihatkan kakinya yang mengalami cacat permanen sehingga tidak mungkin melakukan kekerasan seperti yang diungkapkan istrinya. Lagi duduk, nyamping saya kan nggak mungkin keharapannya. Ini dispos nih, nggak stabil, saya udah tunjukin ke penyidik. Posisi saya ini bahaya kalau ini cuma 1 kaki. Mediasi yang berakhir perdamaian dalam nota restoratif justice juga tak mungkin tercapai setelah tawaran uang damai sebesar 2 miliar yang diajukan Ratu Meta ditolak oleh Yogi. Ratu Meta menyebut uang damai itu untuk mengganti biaya pengobatan, kerugian imaterial yang tak bisa dipadankan dengan rupiah, serta nafkah anak selama 4 bulan lebih sejak mereka pisah rumah.
Sementara bagi Yogi, uang damai itu sangat di luar Nurul. Tidak make sense dengan status mereka yang masih suami istri. Ya saya nggak mau minta maaf cuma-cuma. Dia kan sudah merugikan nih sampai cacat ya kan, muka, terus pengobatan, biaya-biaya dan lain sebagainya. Masa iya harus maafin dengan tangan kosong, kan nggak mungkin. Kita juga harus ada biaya-biaya lainnya selain pengobatan dan lain sebagainya gitu. Jujur aja saya minta awalnya 2 miliar. Karena apa? Karena banyak saya yang sudah saya jual aset-aset saya, terus terhalang dari job-job saya ketika saya dianiaya sama beliau, kan ada tuh chattingan saya sampai nggak jadi nyanyi di Mabes. Baru 3 tahun menikah, Ratu Meta dan Yogi sudah saling tuding tentang siapa yang menghabiskan harta keluarga. Karena mengklaim Yogi lebih banyak menganggur daripada bekerja, Ratu Meta kehilangan rumah, apartemen, dan restoran yang merupakan warisan dari suami terdahulunya. Sementara Yogi mengklaim dirinya menikahi Ratu Meta dalam keadaan bangkrut dan riwayat perbankannya sudah kol 5 hingga terpaksa meminjam uang di bank atas nama Yogi. Utang-utang di bank itulah yang tak lagi dibayar Yogi sejak ia meninggalkan rumah. Ya buat bayar nutup utang yang di BRI karena dia udah ini jengkolan, bukan kol 5 lagi. Udah BI checking. Jadi nggak bisa, makanya saya yang maju. Dia memakai satu aset saya di Kerawang. Aset restoran saya peninggalan ibu saya. Saya masukin ke BNI. Itu aset saya, tanah saya, restoran saya atas nama saya sebelum nikah sama Yogi. Terus Yogi pinjam. Dia juga kan nggak ada masuk tuh duit tuh dari Pertamina atau di mana tuh, nggak masuk tuh duitnya. Kapan nih keluar duitnya gini-gini? Diproses lah atas namanya si Yogi. Jadi di sertifikat itu sertifikat saya. Dia pinjam sertifikat, dia pinjam agunin ke bank. Sekarang dia mau ini ya atas nama siapa? Saya yang nuntut terusnya. Pacaran aja saya dibeliin rumah kok. Pacaran aja saya dibeliin apartemen kok. Bukannya sombong, real kenyataan. Tanya tuh jenderal, dokter. Itu baru pacaran belum menikah. Dibukain usaha, diinin banyak saya aset-aset. Dikasih tuh. Lah ini menikah baru 3 tahun. 1 tahun udah hilang ini. Mau ke 2 tahun udah hilang ini. Punya saya aset semua. Kemarin mobil kamu di Tergade dijual, saya beliin mobil. Mobilnya kamu bawa. Apa kabar tuh mobil yang akinya kita copot? Semoga masih ada ya. Ibarat kiasan, ada uang abang sayang, tak ada uang abang disingkirkan. Yogi merasa Ratu Meta hanya memanfaatkan uang dan histori keuangannya yang bagus di mata BI Checking. Setelah dirinya tak punya uang, Ratu Meta mendesak dirinya untuk menjual rumah yang statusnya masih milik keluarga. Karena bersikeras mempertahankan rumah hasil kerja keras ayahnya, Yogi menilai istrinya rela mengorbankan pernikahan demi harta yang didambakannya. Awalnya kan memang Pak Yogi ini punya rumah. Rumahnya itu sebenarnya memang masih punya waris dari peninggalan orang tuanya. Cuman permintaannya kemarin sempat rumah itu dikasih aja ke anaknya. Sedangkan rumah itu aja sendiri itu aja masih bukan peninggalan, bukan milik pribadi dari Pak Yogi sendiri, milik dari warisan dari orang tuanya. Dan orang tuanya pun masih ada sampai sekarang. Ya kali bapak saya suruh nggak ada dulu ya kan. Pekan depan, Ratu Meta dan Yogi kembali akan berhadapan di sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ratu Meta kekeh menuntut nafkah anak sebesar 40 juta per bulan. Di lain pihak, Yogi siap membuktikan bahwa tuntutan Ratu Meta di luar kemampuan kondisi keuangannya. Kalaupun mampu, Yogi mengaku tidak akan memberikan nafkah anak sebesar 40 juta per bulan lantaran kedua anaknya masih dikategorikan bayi dan belum banyak kebutuhan. Benarkah Yogi menuding Ratu Meta ingin menggunakan nafkah anak untuk keperluan pribadi? Biar kalian yang menilai lah, 2 bayi 40 juta sebulan tuh biaya hidup bayi apa siapa itu? Aku sih nafkah untuk anak-anak ya harus sesuai aja lah. Kalau misalkan dia cuma minta 3 juta, 2 anak ya saya nggak sanggup lah. Anak saya aja yang ini aja 10 juta sama anak bapak-bapaknya. Om Sule aja dikasih 20 juta. Masa iya kita 3 juta 2 anak? Yang bener aja.
Ya kan jangan cuma ngomong wah harta gua banyak, aset gua, tanah gua di mana-mana gini-gini. Yang mana? Ya udah, kita damai aja. Dia juga tahu saya keadaannya lagi gimana. Kalau keuangannya baik-baik aja nggak bakal begini.